Rancangan Undang-Undang Kepolisian, Upaya Sandera dan Fait Accompli Presiden Prabowo, bagian pertama. Oleh Kisman Latumakulita, wartawan senior FNN. Surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia terpilih 2024-2029. Selasa 28 Mei 2024 lalu, publik Indonesia dibuat terkaget-kaget oleh DPR. Pertanyaan diam-diam DPR menetapkan rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, menjadi rancangan Undang-Undang Hak Usul Inisiatif Dewan. Nama lengkapnya Perubahan Ketiga RUU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Luar biasa perjalanan rancangan undang-undang yang satu ini sampai dengan ditetapkan menjadi RUU Hak Inisiatif Dewan. Dibilang luar biasa karena proses yang terkesan senyap dan sembunyi-sembunyi. Masyarakat sipil tidak banyak yang mengetahuinya. Mereka baru mengetahui setelah ditetapkan oleh DPR. Diam-diam DPR sudah tok saja. Resmi berakhir sebagai RUU Hak Usul Inisiatif Dewan. RUU yang satu ini ternyata bukan maunya pemerintah Presiden Joko Widodo, bukan juga maunya Polri. RUU Kepolisian maunya DPR. Yang punya keinginan dan hajat maha tinggi adalah DPR. Kesannya DPR yang paling bernafsu untuk mengegulkan RUU Kepolisian untuk perubahan ketiga ini. Untuk itu, berbagai alasan dari DPR disiapkan dan dicoba untuk disampaikan kepada publik sebagai dalil pembenar. Bahkan diduga komunitas pers atau media pers nasional juga sudah berada di DPR, diajak untuk bekerja sama sebagai pihak pengusul RUU. Tentu saja bukan rahasia lagi kalau tidak ada makan siang gratis. Kemungkinan saja sejumlah angka dan ketidakseimbangan yang menggiurkan telah dijanjikan kepada komunitas pers dan media massa nasional. Bahkan diduga beberapa pihak dan sejumlah kalangan masyarakat sipil dari praktisi hukum pun sudah digarap. Targetnya adalah jangan sampai ada protes sana-sini terkait RUU Kepolisian. Selain itu diduga DPR berharap tidak sampai RUU Kepolisian ini menjadi isu nasional. Kalau menjadi isu nasional, DPR bisa ngeri-ngeri sedap. Kemungkinan DPR sangat takut kalau sampai RUU Kepolisian ini menjadi isu nasional. Khawatir banyak tantangan yang datang dari masyarakat sipil. Apalagi kalau protes masyarakat sipil mendapat dukungan dari Pak Prabowo Subianto. Jika banyak protes dari masyarakat sipil, khawatir RUU Kepolisian ini bisa gagal menjadi undang-undang. Padahal mungkin DPR berharap RUU Kepolisian ini sudah diketok menjadi undang-undang di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kelihatannya sejumlah anggota DPR kini lagi ngebet ngejar tayang. Entah siapa bandarnya. Bandarnya sih sampai sekarang kelihatan masih buram dan samar-samar. Bandarnya hampir pasti bukan dari kepolisian atau Mabes Polri. Sejumlah anggota DPR diduga bernafsu menjadikan RUU Kepolisian ini menjadi undang-undang secepatnya di sidang pengadilan. Mungkin kejar sisa masa jabatan yang tinggal 4 bulan lagi. Apalagi banyak anggota DPR sekarang tidak terpilih untuk periode 2024-2029 mendatang. Kejar tayang DPR ini mungkin hanya untuk memperlihatkan kepada sang bandar yang membiayai. DPR sudah kerja loh, buktinya sudah jadi RUU Hak Usul Inisiatif Dewan. Bandarnya mungkin dari oligarki yang terkenal licik, tamak, dan rakus. Mungkin juga dari kalangan pengusaha pertambangan dan bandar judi online. DPR diduga berupaya agar sebelum Pak Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden, RUU Kepolisian ini sudah menjadi undang-undang. Makanya proses awal RUU ini terkesan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Baru ketahuan di kalangan masyarakat sipil setelah disahkan oleh DPR sebagai hak usul inisiatif Dewan. Inilah hebatnya DPR kita yang banyak terlibat dalam transaksi judi online tersebut. Sayangnya dengan adanya RUU Kepolisian ini, DPR diduga
hendak menyandera Pak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. DPR juga diduga hendak menghina Pak Prabowo yang jago masalah keamanan itu. DPR mengira Pak Prabowo itu tidak mengerti masalah keamanan dan pertahanan, padahal Pak Prabowo sangat paham dan menguasai masalah itu, bahkan sampai dengan khatam masalah-masalah keamanan dan pertahanan. DPR jangan mengira Pak Prabowo adalah tokoh sipil yang tidak paham masalah keamanan dan pertahanan. Pak Prabowo Subianto jangan sampai di fait accompli oleh DPR begitu. DPR jangan membuat RUU yang kekanak-kanakan sehingga RUU ini terlihat sudah jorok dan norak pula mainannya. Jadi teringat Presiden Gus Dur yang pernah mengatakan DPR seperti taman kanak-kanak. Mainan DPR kali ini terkait RUU kepolisian terlalu picisan, dungu dan dongo pula. Mudah banget untuk dibaca kalau DPR sedang memveta kompli Pak Prabowo Subianto. Padahal Prabowo adalah salah satu tentara terbaik Indonesia. Sebagai intelijen terbaik, Pak Prabowo pasti tahu siapa yang menjadi pemimpin atau pemain utama gagasan RUU kepolisian ini di DPR, termasuk juga kemungkinan mereka yang ada di lingkaran terdekatnya. Mungkin saja Pak Prabowo diam untuk menguji loyalitas orang-orang terdekatnya itu. Apalagi di sekitar Pak Prabowo ada sekumpulan jenderal-jenderal hebat. Sebut saja Marsikal TNI Imam Sufaat, Jenderal Purnawirawan Sutanto, Jenderal Polisi Sutarman, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Mayor Jenderal Purnawirawan Glenny Kauripan, dan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Eko Wiratmoko. Ada juga Letnan Jenderal Polisi Muhammad Iriawan, Letnan Jenderal Polisi Purnawirawan Condro Kirono, dan Letnan Jenderal Polisi Purnawirawan Boy Rafli. Para jenderal top di sekitar Prabowo Subianto ini pasti paham betul mainan DPR yang terkesan odong-odong, kaleng-kaleng, beleng-beleng terkait RUU kepolisian ini. Mungkin saja diam-diam Pak Prabowo sedang menguji loyalitas teman-teman dekatnya di DPR itu. Kita tunggu saja makna diamnya Pak Prabowo terkait RUU kepolisian yang sedang marak tayang ini.